Salam sukacita. Saudara, banyak sekali dari hidup kita, orang-orang di sekeliling kita yang selalu merindukan kelimpahan. Tetapi mereka tidak tahu jalan ke sana. Mereka seringkali berkata betapa susahnya untuk mencapai kelimpahan. Atau beberapa berkata, bukankah saya sudah memberi? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah untuk melakukan banyak hal? Tetapi kenapa saya tidak pernah mendapat kelimpahan? Saudara, ada satu bagian dari kelimpahan yang sering dilupakan orang. Mari kita baca ayatnya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara, ada banyak orang punya keinginan. Kata Alkitab, bukan kata saya. Tetapi sia-sia. Kenapa? Dia tidak siap untuk bekerja keras. Dia tidak siap untuk rajin. Dia tidak siap untuk berjuang. Karena hari-hari ini saya mengenang perjalanan bersama kekasih saya. Saya mengambil value dari hidupnya. Saudara, 31 tahun yang lalu ketika dia pulang dari Belanda dengan gelar masternya. Saudara, dia berdoa. Dan hari itu Tuhan berkata, pilih yang ini. Hari itu ada 3-4 saudara perusahaan yang menawari dia. Karena dia memang lulusan Belanda khusus untuk sistem saudara. Jadi dia orang yang tepat untuk membangun pabrik, untuk melakukan saudara sebuah sistematika dalam sebuah pekerjaan, pabrik, perusahaan yang besar. Saudara, dan hari itu semua yang lain menawarkan sejumlah gaji yang lebih besar. Dan yang dia ambil adalah gaji terkecil yang dia terima. Dan hari itu juga saudara, posisi yang ditawarkan untuk dia di perusahaan ini adalah posisi terendah dibandingkan dengan 3 perusahaan yang lain. Tetapi dia bawa segala sesuatu di dalam doa. Dan pada waktu dia membawa itu dalam doa, dan Tuhan berkata yang A. Dan dia tidak pernah berpindah pekerjaan. 31 tahun dia lewati. Dia lewati dari paling bawah saudara. Saudara, dan hari itu dia pulang ke rumah saya dan dia berkata kepada saya ini master. Tapi di pekerjaan dikasih bagian ngitung kabel. Terus saya bilang, keluar aja lah kalau itu. Dia bilang gak mungkin, Tuhan yang suruh. Dan dia berkata juga, saya akan lakukan sebaik mungkin. Bahkan saya akan lakukan pekerjaan yang tidak harusnya saya lakukan. Saya akan belajar mengenali pabrik ini dari A sampai Z. Dari hulur, ya, dari hulu sampai hilir. Saudara, dan hari itu dia benar-benar sampai ke paling bawah. Ujungnya hari ini dia di atas. Hari ini dia sangat dicintai oleh seluruh karyawan. Dan di hari kematiannya, saudara, sekali lagi dia mengontrol pabrik ini dari ujung sampai ujung. Dia menyapa semua orang. Dia mencek semua bagian. Dia mencek dari mesin sampai ke direksi. Saudara, dan kemudian dia menyapa, memberikan kekuatan, memberi tepukan tangan. Dan itu membuat dia dicintai oleh semua orang. Hari ini dia meninggalkan sebuah jejak. Jejak kerajinan, jejak kerja keras, jejak kesetiaan, jejak ketelitian. Saya seringkali memarahi dia saudara. Kenapa? Karena kalau untuk beli satu buah televisi yang itu tidak seberapa, dia akan bandingkan dengan semua merek, semua harga, semua saudara ya. Apapun keuntungan dan kelebihan, kelemahan dari produk itu. Saya sampai seringkali berkata, yang masa buat beli TV aja butuh 1 minggu untuk menyelidiki semuanya. Saudara, dan dia tertawa dan dia selalu bilang begini, ya itulah bedanya kita. Kalau kamu kan
yang kau mau, yang kau beli katanya ya. Bahkan tanpa ngecek harga bahwa itu mahal atau murah. Saudara, dan ayatnya berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Ini yang membuat banyak orang terjebak. Saudara, kenapa mereka tidak bisa menerima kelimpahan? Satu, mereka tidak tanya Tuhan. Saudara, kedua, mereka tidak pernah punya ketekunan, kerajinan, kesetiaan untuk membangun dari bawah, saudara, bertahun-tahun. 31 tahun beliau menata karier dari paling bawah sampai paling atas. Saudara, ada banyak orang yang selalu berkata, kenapa saya tidak diberkati? Pertanyaannya, seberapa engkau setia? Seberapa engkau bertekun? Seberapa engkau rajin? Seberapa engkau memberi tanggung jawab? Dan engkau benar-benar menyelesaikan sampai tuntas. Saudara, beberapa orang juga bertanya yang sama kepada saya. Bagaimana Mahanaim bisa sebesar ini? Bagaimana Mahanaim bisa punya dari playgroup bahkan sebelum playgroup sampai S2? Bagaimana Mahanaim bisa punya begitu banyak pasukan di 38 provinsi? Bagaimana Mahanaim bisa memberi kepada banyak orang? Saudara, semuanya ada faktor kerajinan, ketekunan, kesetiaan, tahan uji, dan apapun tanya Tuhan. Saudara, faktor yang lain yang seringkali dilupakan adalah, saudara, pertimbangan atau perencanaan atau perhitungan. Saudara, dikatakan setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ada banyak orang yang tiba-tiba, saudara ya, DP buat sebuah benda, tapi padahal dia tidak benar-benar memerlukan. Saya punya seorang teman, hari itu dia membeli, saudara, mobil. Dan dia berkata, saya pengen mobil karena saya tidak mau kehujanan. Dia seorang sales, saudara. Dan pada waktu dia memakai mobilnya, dan dia setelah 3 bulan dia datang lagi ke saya. Dia berkata, Bu, kenapa ya? Saya itu setelah pakai mobil, omset saya 3 kali lipat, ya, lebih sedikit. Bukan lebih banyak, saudara. Jadi sepertiganya. Saudara, dan saya bilang, Bapak itu enggak faktor macet. Dia bilang, ya itu Bu. Saya enggak hitung. Terus dia bilang, saya tanya lagi, Bapak itu enggak faktor, ya, dimana kalau Bapak naik mobil itu jalannya seringkali memutar. Bapak tidak bisa langsung melewati gang-gang kecil, ya. Dan dia bilang, iya, saya sekarang susah sekali untuk menemui klien di gang-gang, di pasar-pasar. Sedangkan dulu di tempat-tempat yang sangat kecil saya bisa tembusi. Saya bilang, Bapak itu enggak pada waktu Bapak beli mobil resiko itu. Bahkan Bapak itu enggak bahwa kadang-kadang mungkin lebih praktis kalau Bapak mungkin naik Grab, naik kendaraan taksi, dan Bapak bisa sempat tidur, bangun di tempat fresh lagi. Dia bilang, iya Bu, saya tidak hitung. Saudara, singkat cerita, akhirnya saudara dia berikan mobilnya, saudara buat istrinya. Dan dia berkata, saya balik ke motor. Karena dengan motor saya lebih efektif, saya lebih cepat. Saya bisa menembusi klien yang paling kecil. Saya bisa masuk ke gang-gang. Saya menemukan pabrik-pabrik besar. Justru di tempat-tempat yang tidak terduga, klien-klien besar. Justru di tempat yang sangat-sangat kecil. Saudara, sekali lagi, kita butuh menghitung. Kita butuh benar-benar menyelidiki. Kita butuh benar-benar, saudara, rancangan yang baik. Maka kita akan mendapat kelimpahan. Jangan pernah menyerah. Hidup adalah sebuah perjuangan, tapi libatkan Tuhan, tapi bangun karaktermu. Karena biar bagaimana, Tuhan dan karakter adalah 2 faktor yang membawa dan mengangkat kita sampai kepada kelimpahan. Selamat berjuang, kelimpahan bagian kita. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.